Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menyangka saya orang pertama kemari, rupanya Dr. Mustafa Umar, guru kami setahun yang lalu sudah beliau bawa kemari. Jadi rupanya ustadz-ustadz yang dibawa kemari sesuai dengan pertumbuhan korma. Korma kecil, kemudian nanti Ustadz Abdul Somad, nampaknya setahun akan datang Dr. Mawardi Muhammad Saleh akan kemari. Dan kami dari Riau hubungan terjalin baik di tempat yang baik. Habasta aslaha, pokoknya engkau simpan, wa tasaddaqta biha, lalu kemudian hasilnya engkau sedekahkan. Inilah konsep awal yang disebut dengan wakaf. Sebelumnya dia mengalir terus, tapi setelah menjadi wakaf, pokoknya engkau pegang, tapi hasilnya engkau sedekahkan. La yurathu, tak boleh diwariskan. Wala yuhabu, tidak boleh dihibahkan. Wala yuba'u, tidak boleh dijual. 100 tahun tidak diwariskan, tidak dihibahkan, tidak diperjualbelikan. Pokoknya tetap menjadi milik kita, tapi kemudian hasilnya disedekahkan. Betapa banyak tanah yang luas kosong, tidak bermakna apa-apa. Padahal setiap kali menyebutkan tentang sesuatu, Allah selalu mengaitkannya dengan pokok kayu. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, Allah kaitkan dengan kasajaratin tayyibatin, pokok kayu yang baik. Akarnya tunggal menghunjam ke tanah, wa asluha wa far'uha fis sama, cabangnya sampai ke pucuk langit. Akarnya menghunjam ke tanah, cabangnya, rantingnya sampai ke langit. Padahal ceritanya tentang masalah tauhid, la ilaha illallah. Nabi SAW bercerita tentang sedekah, lagi-lagi pokok kayu. Kama kali abbah 1 biji, ambatat sab'a sanabil, menumbuhkan 7 cabang. Wa fi kulli sumbulatin mi'atu abbah, dalam 1 cabang ada 100 biji. Kalaulah Nabi Muhammad SAW itu orang Indonesia, tinggal di iklim tropis, hujan lebat, tongkat dan kayu jadi tanaman, hijau, untayan zamrud, katulistiwa, orang tidak heran. Tapi Bapak Ibu tahu, kita ke Makkah Al-Mukarramah, ke Madinah, kita lihat di belakang bawah 1 pokok kayu mesti ada 1 keran air. Ketika tidak hidup maka mati. Idza waqa'at ala ahadikumul qiyamah, kalau kamu sudah mau mati, sudah mau sakratul maut, wa fi yadihi fasilah, di tanganmu ada bibit korma, falyaghrisha, tanamkan. Kamu sudah mau mati, mau sakratul maut, napasmu sudah hilang, tapi di tanganmu ada bibit korma, tanamkan. Saya sudah lama menyampaikan hadis ini setiap ceramah. Tapi alhamdulillah ketika dibuka tanya jawab, belum ada jamaah yang nanya, Ustaz udah pernah nanam korma belum? Mudah-mudahan setelah saya dari Barbate ini pulang nanti ada yang bertanya, Ustaz dari kemarin ceramah tentang korma, pernah nanam tak? Pernah. Gimana? Di Barbate. Kalau tak percaya, ini fotonya. Like and share. Bibitnya mana? Nih, yang ada di hadapan kita. Artinya apa? Bahwa inilah amal yang berkelanjutan. Kadang kita malu kepada tetangga sebelah. Akikah, motong kambing. Walimah, motong kambing. Takziah, makan kambing. Nikah, makan kambing. Anak lahir, makan kambing. Nikah sekali lagi, makan kambing. Mana tahu istrinya meninggal. Ibu jangan malah dulu, ini panas. Tapi yang beternak kambing justru kawan sahabat kita di Australia. Anak lahir, makan korma. Tahnik namanya, dikunyahkan, masukkan. Buka puasa, Allah malakasuntu abika amantu ala rizki abtahtu zahabal dhama'u wa abtalatil uruq wa zabatal abdu. Makan korma. Tapi yang nanam korma justru 16 tahun meneliti korma orang Thailand. Saya dikirim 3, jus korma, dodol korma, buah korma. Ini dari mana? Dari orang Thailand. Saya bukan anti agama lain. Kita bukan rasis. Kita bukan tidak senang. Tapi kenapa kita menjadi tamu di rumah kita sendiri? Ini korma mana? Korma majdul. Dari mana? Amerika, USA. Tasbih dari mana? Made in China. Bukan salah kita pakai produk itu, tidak. Tapi kenapa pertanyaan mengapa kita tidak? Maka kita ada impian ke depan. Memandang ini mengingatkan kita pada pergolakan bagaimana seorang panglima perang berkata, Al-bahru amamakum,
Al-a'da'u wara'akum, al-a'da'u amamakum, wal bahru wara'akum. Di hadapan kalian ada musuh, di belakang kalian ada laut. Kalau kalian maju ke depan, kalian mati syahid. Kalau kalian mundur ke belakang, kalian akan mati konyol. Ditelan oleh Samudra Atlantik. Akhirnya mereka mampu menguasai Andalusia selama 700 tahun lamanya. Kita tidak lagi berperang melawan Andalusia, tapi berperang melawan hawa nafsu. Tanah-tanah ini akan tumbuh subur 100 tahun ke depan. Abdul Somad yang datang kemari, tapi saya sudah lihat kalender 2040 saya mati. Akhir 1977, 2040 umur 63 tahun mati. Kalau ditanam sekarang 2040 masih ada lebih 70 tahun akan datang. Anak saya akan datang kemari memetik korma ini, cucu saya pun akan datang kemari bersama cucu-cucu bapak ibu. Hadir cucu-cucu kita semua kemari, dan mereka mengenang itu. Mereka katakan untuk almarhum Abdul Somad Al-Fatihah. Mengalir pahalanya. Kita sudah mati dimakan cacing tanah. Hidup ini singkat. Bagaimana Utsman bin Affan, tanah wakafnya dulu, Bi'ru Raumah, Sumur Raumah masih tetap ada. Tertulis besar, wakaf Utsman bin Affan 1439 tahun yang lalu. Banyak orang-orang yang sudah mati dimakan cacing tanah, tapi dia tetap kekal abadi. Orangnya tidak lagi ada, tapi amalnya tetap ada. Sekarang kita punya HP yang sangat cerdas, smartphone, tapi banyak orang yang tidak cerdas beramal. Amalnya sholat duha, meninggal dunia, putus. Amalnya baca yasin, meninggal dunia, selesai. Amalnya puasa Senin Kamis, meninggal dunia, berhenti. Tapi ada amal yang tidak putus. Inilah amal hari ini. Tapi jangan gara-gara sudah mau menanam kurma wakaf lalu berhenti sholat duha. Terus lanjutkan. Jangan besok kita ditanya, udah sholat duha? Tidak cerdas. Kamu sudah niat cerdas, tanam kurma. Dua-duanya kita laksanakan. Semoga ini menjadi amal soleh, amal baik insyaAllah. Tulisannya sudah jadi. Bismillahirrahmanirrahim. Cantik, indah, luar biasa. Tapi ada satu kurang, titik ba-nya belum ada. Lalu datanglah Abdul Somad. Berikut ini peletakan titik ba oleh Abdul Somad. Ketika saya meletakkan titik ba di foto, ketika foto diupload, orang berkata, ternyata tulisan Abdul Somad cantik. Padahal cerita di balik itu, Abdul Somad hanya meletakkan titik ba. Begitulah lebih kurang. Siapa yang membersihkan tanah ini? Siapa yang menggarap tanah ini? Siapa yang menanam sehingga nampak pohon kurma? Itu pohon kurma itu kalau dipoto dari atas, diupload ke internet, buat pertanyaan. Apa komentar Anda? 1. Sawit. 2. Madinah. Mereka akan berkata, yang satu mengatakan itu pokok sawit, yang satu mengatakan itu pemandangan di Al-Madinah Al-Munawwarah. Tapi ketika kita tulis di Google Barbate, hanya 2 di dunia, 1 Aceh, 1 Spanyol. Mudah-mudahan ke depan maka ini akan menjadi impian-impian orang yang tidak pernah bermimpi, maka dia tidak akan pernah melihat mimpi menjadi kenyataan. Saya diminta bicara, Ustaz yang panjang-panjang 5 menit aja. Tapi ada kata kalau 2 ini tak boleh ditemukan. Kalau ditemu dia tak boleh berpisah. Ustaz dan mikrofon. Kalau sudah berjumpa, kuat dia untuk berpisah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inti kesimpulannya adalah umur yang pendek, badan yang kurus, harta yang tak banyak, nyawa yang tak lama lagi melekat di badan, mesti jangan disia-siakan. Buatlah amal yang cerdas. Sudah mati tetap mengalir. Salah satu amal cerdas itu adalah gerakan wakaf 1550 pohon kurma. Tahu wakaf, mau wakaf. Ustaz melihat kemana? Baliho saya bacanya. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.